Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6773 sampai bab 6775. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6773. Steve tidak memahami pola pikir orang Tionghoa. Ketika beranjak dewasa, pendidikan yang diterimanya adalah tidak pernah ada yang disebut rekonsiliasi yin dan yang dalam menghadapi musuh, yang ada hanya kematian untukmu dan kematian bagiku, jika kekuatannya tidak sebaik pihak lain. Dia belajar untuk menahan diri, dan jika kekuatannya lebih dari pihak lain, dia akan membunuh mereka dengan satu pukulan. Namun pengingat Ye Chen juga membantunya membuka pemikiran baru. Ternyata selain mampu memperbudak dan mengusir orang seolah-olah menjadi budak, juga bisa memanfaatkan orang seolah-olah menjadi sapi atau kuda. Memikirkan tentang lapisan ini, dia berhenti terburu-buru dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu mari kita lihat seberapa jauh mereka bisa melangkah dulu." Ye Chen memandang kerumunan yang gelisah tetapi penuh ketakutan, dan tersenyum lembut, "Saya pikir mereka harus segera menemui jalan buntu. Satu pihak menemukan bahwa mereka tidak dapat saling membantu, dan pihak lain juga iri pada mereka, tapi objek kecemburuannya sudah lama tidak muncul untuk menunjukkan sikapnya, jadi dia akan merasa tidak yakin. Jadi menurutku semua orang pasti akan menunggangi harimau setelah keributan itu." Perdebatan pada titik ini juga benar-benar dibandingkan dengan beberapa gaya beberapa saat yang lalu. Meskipun Jimmy telah menyatakan bahwa dia akan berkendara bersama semua orang, fokus Knight bukan pada Jimmy, tapi pada Steve Rothhill. Sejauh yang dia ketahui, Steve adalah satu-satunya orang yang dia takuti di seluruh ruangan hari ini. Baru saja Steve mengisyaratkan bahwa dia adalah teman Jimmy, itu merupakan indikasi sikapnya yang mendukung Jimmy. Oleh karena itu, dia sebenarnya tidak berani menyinggung perasaan Jimmy. Tapi sekarang, Jimmy jelas bertindak terlalu jauh, dia bahkan tidak menanyakan pendapat Steve, langsung ingin membela semua partner senior, dan sekarang kita harus melihat apakah Steve akan terus memberikan dukungan yang teguh padanya. Jika Steve mengambil berdiri, itu sama saja dengan menyatakan bahwa dia telah kalah total. Karena itu, dia diam-diam memandangi Steve, ingin melihat saat seperti ini, Steve pada akhirnya tidak akan maju untuk berbicara mewakili Jimmy. Dan mereka yang menderita sama seperti Jimmy, juga menunggu Steve buka mulut untuk mendukung Jimmy. Lagi pula Jimmy kini berjuang agar mereka mengambil inisiatif, dan barusan Nate juga sudah menunjukkan sikapnya, dia tidak akan berbuat apa-apa. Sulit bagi Jimmy, tapi tidak akan melepaskan orang lain. Jika Steve tidak membantu Jimmy untuk mendukung, Nate juga yakin dia tidak akan memberikan wajah ini pada Jimmy. Namun, Steve yang disaksikan semua orang saat ini tak mau tampil menonjol untuk menunjukkan posisinya. Ketika dia melihat kedua belah pihak diam-diam menatapnya, dia mengerti kata-kata yang baru saja diucapkan Ye Chen. Jika dia secara langsung menyatakan posisinya atas nama Jimmy, situasi hari ini akan menjadi tidak terkendali, keagungan dan ancaman Nate di depan orang-orang ini akan terhapus, dan orang-orang ini akan menjadi orang pertama yang meninggalkan firma hukum Alice, dan kemudian lari ke perhentian kekayaan berikutnya tanpa melihat ke belakang. Dalam hal ini, kemungkinan membuat mereka melayani Ye Chen di Tiongkok hampir nol. Oleh karena itu, orang-orang ini masih harus bergantung pada Nate untuk mengendalikan dan memeriksa serta menyeimbangkan mereka. Karena itu yang terjadi, seseorang tidak akan pernah bisa membela Jimmy secara langsung. Dengan demikian, adegan itu dengan cepat menemui jalan buntu seperti yang dikatakan Ye Chen. Setelah Jimmy menyelesaikan pidatonya yang megah, Knight tidak mengangkatnya, dan para partner senior yang berdiri di belakang Jimmy, satu persatu, tidak memiliki dasar hati dan tidak berani mengambil risiko mengambil posisi. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi, bahkan tenang dan sedikit canggung. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6774. Ye Chen hampir transparan di mata orang-orang ini, jadi dia dengan dingin mengamati perubahan ekspresi semua orang dari pinggir lapangan. Semakin lama keadaan canggung ini berlangsung, ekspresi orang-orang di belakang Jimmy menjadi semakin tegang dan khawatir, sebaliknya Nate di seberang menjadi semakin santai. Ini karena Nate sangat jelas, Steve memiliki kekuatan dan wajah yang cukup untuk langsung menonjol, membiarkan dirinya harus berkompromi, dan dia pasti tidak memiliki kemungkinan untuk melawan. Namun kuncinya adalah Steve lambat dalam mengambil sikap. Ini membuktikan bahwa Steve tidak mau melakukan hal tersebut. Ini tentu saja merupakan situasi yang baik untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, rekan-rekan di belakang Jimmy sudah agak tidak bisa menahan diri. Seseorang berbisik di telinga Jimmy, dengan penuh semangat berkata, "Jimmy, Anda lebih akrab dengan Tuan Rothhill, minta dia mengatakan sesuatu untuk kami. Masa depan kita bergantung padanya." Jimmy hafal pendekatan Steve, yang lain menganggap Ye Chen transparan, dia tahu bahwa semuanya adalah Ye Chen yang mengendalikan ritme di belakang,
kapan harus turun tangan, bagaimana cara masuk, program seperti apa yang akan diberikan. Masalah ini, Steve adalah terikat untuk mengikuti persyaratan Ye Chen. Jadi, dia menjawab dengan suara rendah, Tuan Steve hanya bersedia membantu saya menyelesaikan masalah ini sebelumnya, jadi saya tidak tahu apakah dia bersedia membantu semua orang menyelesaikan masalah ini atau tidak. Lagi pula, dia tidak berhutang kepada kita tentang apapun. Pria itu semakin khawatir ketika mendengar ini. Jika Steve benar-benar hanya bersedia menyelamatkan Jimmy, maka prospek orang lain pada dasarnya akan berakhir. Tepat pada saat ini, Ye Chen menatap Steve, dan Steve mengerti dan berbicara, Tuan-tuan, Anda sudah berdebat begitu lama, jadi sebaiknya izinkan saya mengatakan kata yang adil. Begitu kerumunan melihat Steve mulai turun tangan, hati mereka tiba-tiba bersinar dengan harapan, sementara Nate dengan gugup menatap Steve, takut dia akan benar-benar membela orang-orang ini. Steve angkat bicara saat ini, saya baru saja mendengar apa yang terjadi dengan kalian, dan dari sudut pandang saya, semua orang yang hadir mempunyai masalah. Berbicara di sini, dia melihat ke arah kerumunan di belakang Jimmy dan berkata dengan sangat serius, secara objektif, masalah Anda bahkan lebih besar. Ketika orang banyak mendengar ini, hati mereka tenggelam, tetapi wajah Nate malah dipenuhi dengan keterkejutan. Steve melanjutkan, kalian di sini mengeluh tentang bos Anda yang menggali lubang dan memasang jebakan untuk Anda, tetapi pernahkah Anda memikirkannya, jika Anda mematuhi tugas seorang karyawan, Anda tidak akan jatuh ke dalam perangkapnya sama sekali. Berbicara di sini, Steve tanpa sadar melirik ke arah Ye Chen, dan kemudian berkata, ada pepatah Tiongkok kuno, lalat tidak menggigit telur yang mulus, Anda sendiri penuh dengan celah dan kelemahan, wajar jika diserang, dan jangan lupakan bahwa kesalahan yang Anda lakukan tidak hanya pada tataran moral, tetapi juga pada tataran hukum. Kerumunan bahkan lebih gelap saat ini, kata Steve, sepertinya itu tidak mengarah ke mereka. Dan saat ini, Steve melihat ke arah Nate dan berbicara, tentu saja, Nate, Anda sebagai bos, menggunakan taktik semacam ini untuk mengontrol karyawan Anda sendiri sangatlah tidak terhormat, di masa depan lebih baik menghindarinya sebisa mungkin. Nate tidak menyangka, Steve berbicara pada dirinya sendiri dengan begitu sopan, dan mengkategorikan perilaku pihak lain sebagai masalah ganda moralitas dan hukum, dan mengkategorikan perilakunya sendiri sebagai tidak dianggap terhormat, jelas-jelas bias terhadap dirinya sendiri di dalam hatinya, yang membuatnya bersemangat, dan buru-buru berkata dengan hormat, Anda benar, Tuan Rothschild. Saya pasti akan memperhatikannya di masa depan dan tidak akan melakukan hal-hal tercela seperti itu lagi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6775. Steve mengangguk dengan lembut, memandangnya dan berkata dengan sikap yang sangat tulus, Nate, saya pribadi sangat menghargai Anda, jika Anda dapat membuat polanya sedikit lebih besar, jangan tinggalkan terlalu banyak kata untuk diri Anda sendiri, di dalam faktanya, prospek Anda di bidang peradilan Amerika, dan bahkan bidang politik tidak terbatas. Nate menatap dengan mata terbelalak, heran dan gembira saat dia bertanya, Luo, Tuan Rothschild, Anda. Apakah menurut Anda begitu? Steve mengangguk dan berkata, sejujurnya, banyak politisi terkemuka di Amerika Serikat berasal dari pengacara, dalam hal ini, Anda sudah memiliki keunggulan bawaan yang besar. Terlebih lagi, tidak ada yang memahami cara memanfaatkan dan melemahkan hukum dengan lebih baik daripada pengacara, yang merupakan senjata yang tidak ada duanya bagi Anda. Ditambah lagi Anda telah mencapai prestasi luar biasa di bidang hukum, dalam hal ini, mengapa Anda tidak memperkecil polanya sedikit dan melihat sejauh mungkin ke atas daripada ke bawah? Nate bertanya dengan hati-hati, Tuan Rothschild, apa maksud Anda? Steve berkata, maksud saya adalah Anda mungkin melihat ke atas untuk masa depan yang lebih luas dan cerah, namun Anda salah berfokus pada karyawan Anda, pada bagaimana mengikat mereka dan membuat mereka melayani Anda seperti budak selamanya. Anda seperti seorang peternak abad ke-19 berusaha mati-matian untuk memeras para budak kulit hitam. Dan Anda mengarahkan senjata Anda ke arah mereka agar mereka tidak melarikan diri, tetapi Anda tidak memikirkan mereka melarikan diri, tetapi Anda tidak memikirkan fakta bahwa jika kamu mengarahkan senjatamu keluar tanah milikmu, kamu akan memiliki peluang besar untuk terus membuka perbatasan dan menggandakan lahan pertanianmu, bahkan 10 atau 100 kali lipat. Begitu Nate mendengar ini, dia langsung memahami arti kata-kata Steve, dan berkata dengan sangat malu, Tuan Rothschild, Anda benar, saya seharusnya tidak membatasi pola saya pada karyawan ini. Steve mengangguk dan melanjutkan, masalah ini, saya akan memberikan solusi terbaik, tetapi apakah akan mengadopsinya atau tidak, itu tetap tergantung pada diri Anda sendiri. Nate segera tersanjung dan berkata, Tuan Rothschild, tolong katakan. Steve berkata, orang-orang ini dan Anda sudah terputus.
Anda ingin terus menggunakan kemungkinan mereka sudah tidak ada lagi. Daripada melakukan ini, mengapa kita tidak membiarkan kelompok orang ini keluar untuk melakukan hal-hal lain? Anda ambil anggota dewan Anda kembali ke Amerika Serikat, pikirkan tentang bagaimana untuk naik ke level berikutnya. Sedangkan untuk orang-orang ini, tetaplah di Huasia dan beri saya sedikit bantuan. Kebetulan saya juga berada di negara ini membutuhkan beberapa pengacara untuk membantu. Di masa depan kalian berdua dipisahkan oleh kesenjangan yang besar. Tetapi apakah akan mengambil solusi terbaik atau tidak, itu terserah kalian. Tolong, di masa depan, kalian berdua di seberang lautan, hormati saja satu sama lain sebagai tamu. Siapa yang tidak mencari masalah, bagaimana menurutmu? Nate tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu, yang terpikir olehnya hanyalah apa yang Steve katakan tentang membawanya ke level berikutnya, dan yang lain akhirnya sedikit lega karena Steve akhirnya mulai berbicara untuk mereka, ingin semua orang mentraktir masing-masing. Satu sama lain dengan hormat dan tidak mengganggu satu sama lain, jadi itu berarti Nate tidak bisa mengeluarkan bukti untuk mengacaukannya. Ketika Steve selesai, dia melihat ke arah Nate dan bertanya kepadanya, "Nate, apa pendapatmu tentang lamaranku?" Kemudian Nate berkata, "Tuan Rothschild, karena Anda sudah mengatakannya, saya pasti tidak punya pendapat apapun, biarkan mereka tinggal di sini untuk membantu Anda. Selama mereka melayani Anda dengan baik, saya pasti tidak akan mempersulit mereka." Steve mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan, saya akan meminta Jimmy untuk menyaring 10 orang, 10 orang ini akan tinggal di Jinling untuk membantu saya mulai sekarang, dan saya akan membayar gaji mereka jika itu tidak nyaman bagimu." Ketika Nate mendengar hal ini, dia segera berkata begitu saja, "Tidak, tidak, tidak, Tuan Rothschild, bagaimana Anda bisa terbebani dengan gaji mereka? Lebih baik saya yang mengurusnya." Bersambung.